Bab 588. Berinisiatif mengundang. Keduanya kembali terdiam, dan sampai ke distrik dalam keadaan canggung seperti ini. Sebelum turun dari mobil, Audrey Han tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu sendiri tidak memiliki mobil?" Mendengar itu, Colden Ye yang menghidupkan mesin menjadi terdiam. "Kenapa?" "Mobilku, terkadang aku akan menggunakannya sendiri." Colden Ye mengerutkan kening dengan keras, "Bukannya ada aku. Bukannya aku sudah mengatakan tidak akan meninggalkanmu. Katakan saja kemana kamu pergi, aku akan mengantarmu." Audrey Han menarik napas dalam-dalam dan mengingat apa yang akan dia lakukan. Dia berkata, "Tidak praktis. Aku tidak mungkin membiarkanmu mengikutiku melakukan semuanya." Colden Ye mengangkat alisnya, "Mau menyingkirkanku? Bukan begitu, bukannya kamu tinggal di seberang. Kamu bisa meminta Arthur Xiao membawa mobilmu kemari. Kamu juga bisa menggunakan mobilmu sendiri mengantarku." Berbicara sampai akhir, tiba-tiba Audrey Han berhenti, dan setelah menyadari apa yang baru saja dia katakan, tiba-tiba dia menoleh ke belakang. "Lupakan saja, lakukan apapun yang kamu mau." Kemudian dia langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah berjalan kurang dari beberapa langkah, dia mendengar suara Colden Ye yang di belakang juga keluar dari mobil, dan dalam beberapa langkah sudah menyusulnya. "Aku akan meminta Arthur Xiao mengantarkan mobil besok." Audrey Han mengabaikannya dan terus melangkah maju. Ketika dia sampai di lift, Colden Ye bertanya padanya, "Apakah kamu puas sekarang?" Audrey Han masih tidak mempedulikannya, mengerucutkan bibirnya dan melihat ke arah lain. Dia tidak mau mengakui kalau kata-kata tadi itu dia yang mengucapkan. "Malu. Audrey Han. Kamu bisa diam." Suasana hati Colden Ye yang gelap tadi, hilang begitu saja, dan mata hitamnya sedikit tersenyum. Belakangan ini, dia selalu muncul di depannya dengan alasan untuk melindunginya, dan menempel padanya setiap waktu dan setiap saat. Dia tahu dia yang mengambil kesempatan seperti ini, sangat rendahan. Tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan keegoisan di hatinya menjadi sangat besar. Dia hanya ingin mendekati wanita ini, tidak peduli apa yang terjadi pada keduanya sebelumnya. Dia tidak ingin membiarkan penyesalan terjadi lagi, karena dia tidak tahu apakah dia bisa menahan siksaan mental 5 tahun lagi. Tentu saja, dia juga bisa merasakan penolakan dari Audrey Han. Tapi, penolakannya perlahan mulai berkurang. Tapi, seringkali hanya bisa bersikap pasrah, ataupun terpaksa menerimanya. Tetapi bagi Colden Ye, selama dia dapat mengisi seluruh waktu dan ruangnya, tidak masalah apakah dia mau atau terpaksa menerimanya. Selama dia ada di sisi Audrey Han, dia tidak akan memberi pria lain kesempatan. Bahkan jika dia tidak menerimanya, tidak akan ada pria lain di sampingnya. Setelah memasuki lift, Audrey Han berdiri dan bersandar di dinding karena sedikit lelah. Tetapi sepasang tangan malah terbuka lebar. "Jika kamu lelah, bersandar dalam pelukanku." Audrey Han. Dia berpikir sebentar, tetapi tidak menolaknya. Keduanya menetap di ruang kecil dengan sangat tenang, sampai saat pintu lift terbuka, mereka berdua membutuhkan waktu baru sadar kembali. Audrey Han yang keluar dari lift terlebih dahulu. Colden Ye tentu saja mengikuti langkahnya. Berjalan mendekati pintu, Audrey Han teringat sesuatu, berbalik menatap Colden Ye. Dia tidak pernah terlihat seserius ini. "Terima kasih untuk beberapa waktu ini, sepertinya tidak ada bahaya apapun beberapa hari ini. Banyak pekerjaan di perusahaanmu, bagaimana jika mencemaskanku, memikirkannya untuk perusahaanku?" Audrey Han terdiam. "Jangan khawatir. Aku akan mengurus pekerjaan dalam perusahaan, dan aku juga tidak akan kecolongan denganmu." Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik tatapan tegas matanya. Ketika dia keluar setiap paginya, Colden Ye selalu bisa mengikutinya, mengantarnya kerja, dan Colden Ye juga bisa menangani perusahaannya dengan baik.
Audrey Han selalu merasa dia pasti tidur tidak sampai 5 jam sehari. Memikirkan hal ini, dia menggigit bibir bawahnya, bahkan jika kamu mengkhawatirkanku, kamu juga tidak bisa tidak menganggap serius tubuhmu, kan? Peduli padaku. Besok akhir pekan, aku tidak akan keluar, kamu bisa istirahat dengan baik. Golden Ye menatap matanya untuk beberapa saat dengan tenang, lalu tiba-tiba melangkah maju, membungkuk dan memeluknya tanpa peringatan, tidak terlalu kuat, bahkan sangat ringan, seringan air. Tapi pelukan ini mencapai lubuk hati Audrey Han. Karena Golden Ye juga mencium keningnya dengan sayang. Tepati kata-katamu, besok tidak boleh keluar. Suara magnetik itu sepertinya memiliki kekuatan magis. Audrey Han merasa tenggorokannya kering, dan menjawab dengan serak, baik. Asteris. Sudah hampir 10 menit sejak dia kembali ke kamar, Audrey Han baru perlahan sadar. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh tempat di mana dahinya telah dicium oleh Golden Ye. Pantas mati. Jelas-jelas hanya ciuman ringan di dahi, tetapi mengapa itu membuat jantungnya lebih berdebar daripada ketika dia mencium bibirnya. Dia mungkin memang sudah terlalu lama sendirian, sehingga dia baru seperti ini. Audrey Han menggosok pipinya yang panas, lalu pergi mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Audrey Han pergi menyiapkan makan malam. Golden Ye terlihat sangat sibuk, dan tidak terlihat mengajaknya makan malam bersama. Setelah dipikir-pikir, Golden Ye menemaninya cukup lama, dan mungkin ini adalah waktunya dia menangani masalah perusahaan. Memikirkan mata tajam Golden Ye, Audrey Han kembali merasa sakit hati, dan tidak dapat menahan diri mengeluarkan ponsel dan mengiriminya pesan WeChat. Bagaimana kalau makan malam di sini? Setelah mengirimnya, Audrey Han berkedip dan melihat pesan itu, bertanya-tanya apakah Golden Ye akan salah paham dengan ini, dan dia melihat pesannya sudah terkirim 10 detik, lalu dia buru-buru menariknya kembali. Hanya dalam waktu 10 detik, Golden Ye seharusnya tidak mungkin terlalu kebetulan melihat ponsel kan. Audrey Han meletakkan ponselnya dengan kesal, lalu berbalik dan pergi ke dapur. Dia baru saja selesai menyiapkan sayuran dan daging, saat dia mulai bersiap memasak, tiba-tiba terdengar bel pintu berdering. Audrey Han merasa bingung. Pada jam ini, siapa yang akan berada di sini? Audrey Han mencuci tangannya hingga bersih, lalu menyekat tangannya sebelum meninggalkan dapur untuk membuka pintu. Setelah membuka pintu, wajah Golden Ye langsung gelap saat berdiri di luar. Kenapa kamu di sini? Golden Ye berjalan masuk dengan wajah gelap dan berkata dengan dingin, kamu tidak tahu siapa yang datang, dan langsung membuka pintu. Audrey Han, bagaimana jika ada bahaya? Audrey Han mengerutkan bibir merahnya, berpikir kalau dia telah mengikutiku beberapa hari terakhir ini, dan bahkan jika ada bahaya, maka akan lari ketakutan tidak berani masuk karenamu. Tidak mungkin kan? Setelah memikirkannya, dia bertanya lagi, mengapa kamu di sini? Tubuh tinggi Golden Ye mendekat, dan pandangannya tertuju pada wajahnya. Bukannya kamu yang memintaku datang? Aku. Audrey Han terhenti, tiba-tiba mengingat kembali pesan yang telah dia tarik, bibirnya terbuka lemah, kapan aku? Maaf. Golden Ye membungkuk dalam-dalam, dahinya bersentuhan dengan dahinya, dan bibirnya yang tipis sedikit melengkung, aku kebetulan melihatnya ketika kamu mengirim pesan. Audrey Han. Setelah saling bertatapan untuk beberapa waktu, Audrey Han merasa ajaib, pesan baru dikirim dalam waktu 10 detik, dan dia juga dapat melihatnya. Dia mengerutkan bibirnya, kurasa kamu memeluk ponselmu kan? Golden Ye menatapnya dengan mata yang dalam dan perlahan menelan ludah. Seperti ada jutaan bintang dalam matanya, dan terlihat sangat bersinar. Bersambung.